Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu alaniyatuhu wa sirruhu fa ahlun anta an tu'bad wa ahlun anta an tuhmad wa anta ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Lakal hamdu kalladzi naqul wa lakal hamdu khairan mimma naqul. Para siswa, hafizakumullahu jami'an wa saddada khutakum wa anakum ila kulli khair. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat karunia yang sampai saat ini Allah masih mencurahkan kepada kita. Dan ini semua merupakan anugerah yang besar dari Allah tabaraka wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu yang setiap hari antum lakukan adalah talabul ilm, menuntut ilmu, datang ke sekolah yang kita cintai ini, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah tidak berikan anugerah ini kepada seluruh daripada makhluknya, tetapi Allah berikan anugerah kepada orang-orang yang mempelajari agamanya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itu bertanda Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk orang itu. Di dalam sebuah hadis yang datang dari jalan Muawiyah, di mana Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan mudahkan dia memahami agama Islam. Maka dengan menghafal Al-Quran, dengan menghafal hadis dan mempelajari keduanya, itu bertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang tercinta, Nabi akhir zaman, Habibuna wa Mustafana wa Sayyiduna sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para siswa, hafizakumullahu jami'an wa saddada khutakum wa anakum ila kulli khair. Alhamdulillah, kembali di hari Jumat ini kita bersua dan bertemu melanjutkan membaca kisah-kisah yang mulia, kisah-kisah yang dilalui oleh manusia-manusia yang penuh dengan kemuliaan di dalam hidup mereka, yang diibaratkan oleh Nabi SAW, mereka itu bagaikan bintang, sehingga Nabi mengatakan, ashabi kan nujum fabi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Ini hadis di awal-awal pertemuan sudah Ustaz sampaikan. Siapa yang tahu artinya? Kelas 7. Kelas 7 dulu. Siapa mana kelas 7 di sini? Ini kelas berapa? Ya Allah, kelas 7. Apa artinya? Ashabi kan nujum fabi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum.
Ini di awal-awal pertemuan kita. Dan Ustaz sering mengulang-ulang ini hadis. Karena ini hadis menunjukkan bagaimana mulianya para sahabat. Karena ini hadis menunjukkan bagaimana utamanya para sahabat. Sehingga Nabi mengatakan ashabi kan nujum fa bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Ya Allah, kelas 7. Al-mustawa sabi'. Ana urid minkum man ya'rifu terjemah hadzal hadis. Arti dari hadis ini. Ya Allah. Anta masmuk? Kautsar, ya Allah Kautsar. Aywa. Naam, wasil. لا أخطأت الجملة الثانية أخطأت الجملة الأولى نعم صحيح لكن في الجملة الثانية أخطأت من أيضا siapa juga siapa lagi يلا المستوى السابع أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. Ini merupakan rekomendasi persaksian dari Nabi SAW tentang kehidupan para sahabat. Nabi mengibaratkan sahabatnya bagaikan bintang, ashabi kan nujum. Apa sifat yang ada pada bintang itu disamakan oleh Nabi SAW dengan sifat-sifat yang ada di dalam jiwa para sahabat. Bintang untuk apa diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan bintang itu agar dengan bintang itu seseorang bisa memahami perjalanan-perjalanan yang mereka lalui. Apa kata Allah? Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang itu mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk di mana? Petunjuk ketika mereka melakukan perjalanan di tengah-tengah lautan. Karena tengah lautan tidak ada alamat. Ada apa tidak? Wah, ini jalan enggak ada. Maka orang yang mempelajari ilmu tentang itu, maka mereka akan mengerti bagaimana mereka memulai perjalanan mereka, kapan mereka akan sampai, di mana mereka akan lewat. Itu mereka mengambil patokan dari mana? Dari bintang itu. Dan Allah mengatakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Karena bintang itu Allah ciptakan dengan beberapa tujuan. Dan itu Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, rujuman lisyayatin. Untuk apa? Untuk melempar syaitan-syaitan, jin yang menyuri berita langit. Karena jin itu dahulunya mereka duduk-duduk di dekat langit pertama yang disebut dengan saqful ard. Apa kata mereka? Disebutkan oleh Allah Taala dalam surat Jin, wa kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Kami dahulunya, kata jin itu, duduk-duduk di sana, ngobrol mereka di sana. Apa yang mereka lakukan? Mencuri berita langit. Mereka nguping di situ, apa kira-kira yang disampaikan oleh malaikat ini kepada mereka ini, yang bisa dibawa beritanya turun ke bumi. Wa kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Sekarang siapa yang coba-coba mendengar berita-berita itu akan kena intai dengan lemparan-lemparan. Nah, itu dia tuh. Rujuman lisyayatin, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk melempar jin yang mengintip, nguping berita-berita langit itu. Kemudian bintang juga Allah ciptakan untuk perhiasan langit. Kemudian untuk penunjuk jalan. Nah, itu dia. Nabi menyamakan sahabatnya bagaikan bintang dengan apa? Maka Nabi mengatakan, "Fa bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum."
Dengan siapapun kalian mengikuti mereka, kalian mendapatkan petunjuk. Tadi tujuan bintang apa? Menunjuki jalan. Diibaratkan oleh Nabi sahabatnya seperti itu. Artinya orang yang mengikuti sahabat maka akan tertunjuki jalan agamanya. Mengerti dia Al-Quran, mengerti dia sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya fabi ayyihim iqtadaitum, dengan siapa saja kalian ikuti, ihtadaitum, maka kalian mendapatkan petunjuk. Ini pujian Nabi, sanjungan Nabi, persaksian Nabi untuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kisah Anas. Jadi Anas itu sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah berlalu, sangat dimanja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mentasghirkan namanya untuk memanggil Anas. Ini panggilan yang begitu sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Anas itu. Nama Anas itu Anas, terkadang dipanggil oleh Nabi apa? Unais. Itu isim tasghir, menunjukkan Nabi itu begitu sayang kepadanya. Kemudian di antara kecintaan Nabi kepada Anas itu, Nabi menitipkan beberapa pesan. Ini kita lanjutkan hari ini. Itu jugalah yang menjadikan pesan yang tidak pernah terlupakan oleh Anas itu seumur hidupnya sampai dia mati. Karena Anas itu hidup setelah peninggalan Nabi itu lebih kurang 80 tahun, 70 sampai 80 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar. Meninggal Nabi, dia hidup masih lama. Maka ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari Nabi inilah yang dia sebarkan kemana-mana. Karena menjelang umur 20 itu pendengarannya masih segar, penglihatannya juga demikian, pemahamannya juga demikian. Orang yang baru tumbuh, besar, dewasa, begitu melihat sesuatu dia akan ingat itu. Begitu dia mendengar sesuatu dia hafal. 10 tahun dia hidup bersama Nabi, dia perhatikan tindak tanduk Nabi, dia perhatikan etika Nabi, dia perhatikan akhlak Nabi, dia perhatikan bimbingan Nabi, seluruhnya dia perhatikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun, 80 tahun kemudian, inilah yang selalu dia tebarkan ini. Apa di antara pesan-pesan Nabi kepada Anas yang begitu berkesan di hati Anas itu? Mari kita dengarkan. Nabi berkata kepada Anas, "Ya bunayya," padahal itu pembantunya loh. Tetapi Nabi memanggilnya dengan apa? Ya bunay. Dari situ mengerti kita bagaimana mulianya akhlak Nabi itu. Berpikir kita, seraya kita berkata begini, kalau kepada pembantunya saja Nabi seperti itu, apalagi kepada keluarga. Ya, kalau kepada pembantu saja Nabi bisa seperti itu pembantu. Apalagi kepada keluarganya. Nabi kepada pembantunya berkata, "Ya bunayya," wahai anakku, "in qadarta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al." Kalau engkau mampu, kalau engkau bisa berada di waktu pagi dan berada di waktu sore dan tidak terdapat di dalam hatimu sedikit pun kebencian kepada orang, dan tidak terdapat di hatimu sesuatu yang buruk sedikit pun, maka lakukan. Ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik dan menata hati Anas itu. Kenapa hati disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai hati itu rusak. Kenapa dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan hati? Karena kuncinya di situ. Kalau hati itu sudah rusak, akan banyak penyakit-penyakit yang menyusul setelahnya. Maka hati kita mesti kita perbaiki utama. Tidak ada sedikit pun penyakit dalam hati, biiznillah. Mudah dia melakukan kebaikan-kebaikan, terdorong dia melakukan kebaikan, dan takut dia melakukan kemungkaran-kemungkaran. Kenapa? Karena hatinya bersih. Kalau engkau mampu untuk itu, wahai Anas, lakukan. Artinya apa? Jangan sampai ada waktu-waktu di mana di dalam hati itu ada penyakit. Karena itu kuncinya. Orang kalau sudah rusak hatinya, sulit menerima kebenaran-kebenaran. Orang kalau sudah rusak hatinya, sulit mencintai kebenaran-kebenaran. Karena hatinya sudah rusak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mengingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging, kata Nabi. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Kalau segumpal daging itu rusak, maka ikut rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Apa itu? Ala wahyal qalb, kata Nabi. Itulah hati. Maka Nabi memberikan nasihat kepada Anas. Kalau engkau mampu, wahai Anas, di pagi hari, di sore hari, hatimu itu tidak rusak. Itulah ibaratnya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Ingat ya, pembantunya, bukan anak kandungnya. Tapi begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna dzalika min sunnati. Sesungguhnya hal yang demikian itu bagian daripada sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, barang siapa yang telah cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan berada bersamaku di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga hati, membersihkan hati, mensucikan hati. Orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib baginya membersihkan hatinya. Jangan menyimpan kebencian kepada saudaranya, jangan menyimpan dendam kepada saudaranya, jangan menyimpan kedengkian terhadap saudaranya, jangan berniat buruk terhadap saudaranya. Dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku nanti dia bersamaku di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini benar apa yang disebutkan oleh Nabi juga di dalam hadis yang lain. Di antara bentuk kecintaan seorang kepada Nabi itu mengikuti akhlak Nabi. Dia berakhlak sepertinya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kalau tidak salah hadis Abu Dawud, Nabi mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Siapa yang bisa mengartikan? Kelas 8. Mana kelas 8 sini? Ayo, al-mustawa tsamin. Tutarjim hadzal hadis. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Man ya'rif
minkum at-tullab min al-mustawa al-thamin. Hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yadullu, yang menunjukkan apa? Orang yang mengikuti langkah-langkah Nabi berarti dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar cinta. Salaka maslakahu, dia berjalan di atasnya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, aqrabukum minni majlisan, orang yang paling dekat di antara kalian kelak kepadaku pada hari kiamat tempat tinggalnya, ahasinukum akhlaqo, siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam nasihat Nabi kepada Anas, Nabi juga mengatakan demikian. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang telah mencintaiku, bagaimana kita mencintai Nabi? Mengikuti Nabi, membersihkan hati kita, menyingkirkan penyakit hasad, menyingkirkan seluruh penyakit hati dari hati kita. Berarti dia telah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syarat kebersamaan seorang umat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat kebersamaan seorang mukmin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak akan dapat. Makanya ikhwan, para siswa semuanya, orang yang berpaling dari sunnah Nabi itu, jangankan bersama Nabi di surga, mencicipi air di telaga Nabi pun tidak akan diberikan nanti pada hari kiamat. Maka hati-hati. Hati-hati siapapun yang menyelisihi petunjuk Nabi, yang menyelisihi perintah Nabi, yang menyelisihi sunnah Nabi, tidak akan mendapatkan tegukan air nanti di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mau bersama Nabi di surga, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di padang mahsyar tidak akan diberikan tetesan air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis Imam Tirmizi, inni faratukum ala haudi, kata Nabi. Wahai umatku, aku menunggu kedatangan kalian di telagaku, kata Nabi. Jadi setiap nabi itu, setiap para nabi itu memiliki telaga. Apa fungsi telaga itu? Agar umatnya bisa minum di telaga itu sehingga tidak merasa kehausan berada di padang mahsyar. Karena dalam keadaan haus semuanya. Matahari Allah dekatkan ke ubun-ubun manusia. Manusia memikul dosanya di atas pundaknya. Belum lagi mereka berdesak-desakan karena berkumpul semuanya. Dari manusia yang pertama Allah ciptakan sampai manusia yang terakhir Allah ciptakan. Tentu kondisi seperti itu menjadikan situasi semakin panas dan kondisi dalam keadaan dahaga dan haus. Maka setiap nabi itu punya telaga yang minum di dalamnya umatnya. Tapi umat seperti apa yang akan minum di telaga para nabi itu? Umat yang macam apa yang akan minum di telaga nabi itu? Orang-orang yang setia kepada nabi itu. Orang yang berakhlak yang baik, yang berakidah yang baik, yang beribadah yang baik, yang menuntut ilmu dengan baik, mengamalkan ilmunya. Mereka-mereka ini yang akan minum di telaga Rasulullah SAW atau di telaga para nabi mereka. Dan Nabi telah berjanji, inni faratukum ala haudi, aku menunggu kedatangan kalian di telagaku, wahai umatku. Karena umat Nabi ada dua, ada umat-umat yang bertemu dengan Nabi, para sahabat, ada umat-umat yang tidak bertemu dengan Nabi, saudara-saudaranya. Maka Nabi itu, ikhwan, pernah mengucapkan dia merindui saudara-saudaranya. Alangkah rindunya Nabi kepada saudara-saudaranya. Di samping Nabi ketika itu ada sahabat-sahabat. Apa kata sahabat? Awalasna ikhwanak ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kenapa engkau merindukan saudara-saudaramu? Kami saudara-saudaramu. Nabi berkata, lastum ikhwani, kalian bukan saudaraku. Antum ashabi, tetapi kalian sahabat-sahabatku.
Lalu siapa saudara-saudara Nabi itu? Nabi mengatakan, amanu bi wa lam yarawni ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku itu adalah orang yang beriman kepadaku, akan tetapi belum pernah melihat diriku nanti sampai hari kiamat. Pertemuan mereka bersama Nabi di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu umatnya, saudaranya oleh Nabi di telaga itu, karena tidak seluruh umatnya berjumpa dengan Nabi. Ada umat yang berjumpa dengan Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Ada umat yang tidak berjumpa dengan Nabi, saudara-saudaranya. Siapa yang setia dengan kesetiaan yang benar, ditunggu oleh Nabi di telaganya kelak pada hari kiamat. Inni faratukum ala haudi. Kemudian datanglah manusia berbondong-bondong menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang berbondong-bondong. Kemudian ada sekelompok manusia, disebutkan dalam hadis, ada sekelompok manusia begitu mereka ingin minum di telaga Nabi itu diusir oleh malaikat. Tidak bisa minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahaganya mereka itu, begitu ingin minum ternyata tidak boleh. Begitu ingin minum ternyata dilarang. Begitu dilarang, Nabi berkata, ummati, ummati. Itu adalah umatku, umatku. Kenapa dilarang? Karena Nabi SAW mengenal umatnya. Kemudian dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka rubah setelah peninggalanmu. Dalam riwayat yang lain, waqad baddalu dinak, mereka telah merubah agamamu wahai Muhammad, tidak lagi mengikuti sunnah-sunnahmu, tidak mengikuti lagi ajaran-ajaranmu, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi setelah itu yang mengusir mereka. Nabi mengatakan, suhkan, suhkan, menjauh kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diingatkan betul oleh Nabi kepada Anas, kalau ingin bersama Nabi di surga, cintailah Nabi dengan sebenar-benar cinta. Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku wahai Anas, orang yang mencintaiku wahai Anas, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Itu diawali perjumpaannya di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan perkara yang ringan-ringan saja, ikhwan. Ya, menyelisihi petunjuk Nabi itu bukan perkara-perkara yang ringan, wallahi berat. Dan itu sudah Allah kecam terlebih dahulu di muka bumi, sebelum nanti mereka dikecam di akhirat. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Itu sudah dikecam dulu oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Nabi kembali melanjutkan wasiatnya kepada Anas, ya bunayya, wahai anakku. Padahal Anas siapa? Pembantunya. Tapi Nabi mengatakan, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Siapa yang bisa menerjemahkan? Al-Mustawa Tsamin. Ini kosakata yang ringan insyaallah. Setiap hari menghafal kosakata ya. Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Anta mustawa kam? Hah? Kelas berapa? Hah? At-tasi'. Kelas 8 dulu. Anta mustawa kam ya akhi? At-tasi'. Aina al-thamin? Aina thamin? Hina mawjud? Anta Ghailan, mustawa kam ya Ghailan? Thamin wala sabi'? Kelas berapa? Thamin, ya Allah. Terjemahkan ini. Ya bunayya, aywa,
idza dakhalta ala ahlika أيوة على أهلك هذه يلا مستوى التاسع أين التاسع هنا أنت ما اسمك يلا ترجم هذه الجملة يا بني إذا دخلت على أهلك Kata siapa? Ayo, ahlun apa artinya? Ahlun. Keluarga. Ay keluarga. Idza dakhalta ala ahlik. Aywa. Fasallim. Yakun barakatan. Yakun barakatan. Kana yakunu artinya? Aywa, yakun barakatan. Aywa, alaika wa ala ahli baitik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pesan Nabi SAW. Ringan untuk dilakukan, ternyata banyak yang meninggalkan. Ringan untuk dilakukan, tetapi ringan pula ditinggalkan. Ini wasiat Nabi kepada pembantunya, kepada Anas, kepada sahabat yang begitu dicintai oleh Nabi SAW. Tapi siapa yang menjaga ini wasiat sampai sekarang? Banyak orang tua atau siapa saja masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam. Tiba-tiba sudah berada di dalam rumah. Aina wasiyatu Rasulillah? Di mana pelaksanaan wasiat Rasulullah SAW? Ini wasiat Nabi kepada sahabat yang beliau cintai, kepada Anas yang begitu dicintai oleh Nabi SAW. Padahal manfaat mengucapkan salam itu banyak besar. Ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlik, ketika engkau masuk menemui keluargamu, masuk ke dalam rumah. Kamu berada di luar rumah, lalu kamu masuk ke dalamnya. Fasallim, maka ucapkan salam. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Maka dengannya engkau mendapatkan keberkahan, dan dengannya engkau telah memberikan keberkahan kepada keluargamu. Wasiat Nabi SAW. Salam itu doa, ikhwan. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Ditambah warahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah tabaraka wa taala. Berapa kali orang tua akan bolak-balik masuk ke dalam rumah dan dia mengucapkan salam, biiznillah rumah itu akan diturunkan keberkahan oleh Allah tabaraka wa taala, karena isinya itu aja setiap hari. Maka antum setiap pulang ke rumah jangan pernah lupa mengucapkan salam. Zaka wasiyatu Rasulillah li Anas. Itu merupakan wasiat Nabi yang Nabi sampaikan kepada Anas. Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Ucapkan salam, keberkahan dirimu, keberkahan bagi keluargamu. Tapi ternyata tidak pernah salam ini tertebar di dalam rumah. Seorang orang tua masuk tanpa salam, anak juga masuk tanpa salam. Lalu apa yang akan Allah berikan dari keberkahan-keberkahan di dalam rumah itu? Dari kebaikan-kebaikan dalam rumah itu, berkahnya rumah itu bukan karena lengkapnya fasilitas, bukan karena banyaknya perhiasan di dalamnya, banyaknya harta di dalamnya, banyaknya barang-barang mewah di dalamnya. Bukan karena itu. Berkahnya rumah itu apa? Ketika rumah itu berjalan di atas jalan bimbingan agama, Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rumah yang berkah. Makanya Nabi itu, ikhwan, rumah Nabi itu sederhana apa tidak? Sangat sederhana. Tidak ada perhiasan-perhiasan di dalamnya, tidak ada barang-barang mewah di dalamnya.
Tapi Nabi SAW dengan penuh kesederhanaannya justru Nabi mengatakan apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sederhana rumah Nabi. Tidak ada barang-barang yang berlebih di dalamnya. Tidak ada fasilitas-fasilitas yang mewah di dalamnya. Tidak ada makanan-makanan yang mewah di dalamnya. Tidak ada pakaian-pakaian yang selalu mewah di dalamnya. Tidak ada. Tapi Nabi mengibaratkan rumah tangganya, rumahnya yang begitu sederhana, bahkan sangat kecil. Nabi mengibaratkan rumahnya adalah surganya. Apa yang selalu tertebar dalam rumah tangga Nabi itu? Yang selalu tertebar itulah kalimat-kalimat salam, kalimat-kalimat rahmat. Ini perintah Nabi ini. Nabi tentu setiap masuk rumah mengucapkan salam karena itu perintahnya. Fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baiti. Jangan pernah engkau lupakan salam wahai Anas. Dengan salam itu engkau mendapatkan berkah untuk dirimu dan kalian satu keluarga akan diberikan berkah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkah hidup Anas setelah itu berkah. 80 tahun dia hidup setelah itu. Karena yang selalu dia ingat itu adalah wasiat-wasiat Nabi dan mengamalkan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asha Anas ibn Malik. Asha Anas ibn Malik. Ba'da wafatir Rasul alaihi salatu wassalam naifan wa thamanina aman. Maka Anas hidup setelah wafatnya Nabi itu lebih dari 80 tahun. Jadi Anas ini di antara sahabat yang sangat tua ya, berarti umurnya lebih kurang 100 tahun. Karena begitu Nabi wafat umurnya berapa? Umurnya 20 tahun. Jadi begitu Nabi ke Madinah itu umurnya 10 tahun. Begitu Nabi ke Madinah umurnya 10 tahun dan dia menjadi pembantu Nabi. Dan Nabi di Madinah berapa? 10 tahun. Berarti umurnya ketika itu berapa? 20 tahun. Sementara dia hidup setelah Nabi wafat itu naifan wa thamanina sana, 80 tahun lebih sedikit. Berarti umurnya lebih dari 100 tahun. Makanya Anas itu berjumpa dengan pemimpin-pemimpin, dengan raja-raja di masa dahulu. Bahkan termasuk Anas ini jumpa dengan pemimpin yang zalim namanya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, seorang gubernur yang ada di Irak, yang disebut dengan Saffah, orang yang haus terhadap darah rakyatnya, membunuh rakyat kerjanya. Ratusan ribu nyawa rakyat melayang di tangan Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Seorang yang kerjanya membunuh rakyatnya, pemimpin yang zalim, yang bukan mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk rakyatnya, tetapi merampas nyawa rakyatnya dengan kezaliman. Bahkan pernah Yusuf al-Thaqafi itu berkhutbah, dia kumpulkan rakyatnya dan dia ibaratkan kepala rakyatnya itu seperti buah-buahan. Dan ini disebutkan dalam sebagian kitab-kitab balaghah, karena itu untayan-untayan syair juga. Dia mengatakan, inni ra'aitu ru'usan qad ayna'at wa hana waqtu kitafiha wa inni la sahibuha. Hana waqtu kitafiha wa inni la sahibuha. Dan sekarang sudah datang waktu untuk memetiknya. Wa inni la sahibuha. Dan sesungguhnya aku yang memilikinya. Artinya apa? Siapa yang ingin dia penggal kepalanya, dipenggal kepalanya. Sampai dalam situasi seperti itu, di masa itu Anas masih hidup. Itu fitnah besar yang terjadi di Irak ketika itu. Sigharus sahabat, sahabat-sahabat yang junior atau tabi'in masih ada di Irak ketika itu. Sehingga mereka mengadu kepada Anas ketika Anas pergi menemui mereka, menceritakan bagaimana kezaliman Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ini, pemimpin yang zalim, yang haus terhadap darah rakyatnya. Maka tidak ada yang diberikan nasihat oleh Anas kecuali bersabar. Kenapa?
karena bagaimanapun kezaliman Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, dia masih muslim tapi fasik. Maka bersabar. Isbiru, kata Anas, bersabarlah kalian hatta talqauna rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Artinya apa? Sampai mati. Karena kalau terpancing emosi, tidak bersabar, sampai melakukan tindakan-tindakan kudeta atau semisal dengannya, bisa jadi tumpah darah lebih banyak terjadi. Karena yang punya kekuatan siapa? Rakyat apa pemimpin? Pemimpin. Yang punya senjata siapa? Rakyat atau pemimpin? Pemimpin. Kalau mereka keluar dan tidak memiliki tenaga, mereka paksakan keluar, bisa jadi tumpah darah lebih banyak terjadi. Maka sabar itu solusi. Dan itu juga yang Allah sebutkan terhadap Nabi Musa dan umat Nabi Musa, yang ketika itu ada kekuatan atau tidak melawan Fir'aun. Nabi Musa atau umatnya ada kekuatan atau tidak melawan Fir'aun? Tidak ada kekuatan. Fir'aun punya kerajaan besar, tapi kenapa ujung-ujungnya dimenangkan Nabi Musa dan bala tentaranya oleh Allah Taala? Allah katakan bima sabaru, karena mereka bersabar. Jadi buah daripada kesabaran itu sangat indah sekali di ujung-ujungnya, di akhir-akhirnya. Maka Anas memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya yang tinggal di Irak itu, yang hidup di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang sangat zalim tapi masih muslim, fasikul iman, untuk selalu bersabar hatta talqauna rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb, sampai mati. Kecuali pemimpinnya sudah kafir, itu beda lagi. Pemimpinnya sudah kafir, maka diizinkan rakyat untuk mengangkat senjata, melakukan kudeta. Kalau sudah kafir pemimpinnya, karena Nabi mengatakan illa antarau kufran bawah, kecuali kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin-pemimpin kalian, bukan konon katanya tapi betul-betul kafir tanpa takwil atau lain sebagainya, maka diperbolehkan untuk mengangkat senjata kalau punya kekuatan. Kalau tidak, maka tetap dianjurkan untuk bersabar, karena dengan sabaran akan lebih kecil mudaratnya, akan lebih besar manfaatnya. Maka dia hidup 80 tahun. Ilmu itu dia tebarkan kepada orang lain. Ilmu itu menghidupkan banyak hati-hati manusia. Karena ilmu yang dia dapatkan dan dia tebarkan adalah yang datang dari Nabi SAW, dari perkataan Nabi, dari perbuatan Nabi, dan dari tindak tanduk Nabi. Dan hiduplah Anas bin Malik ketika itu menjadi marji'an, tempat kembalinya kaum muslimin dalam perkara-perkara agama, dalam perkara-perkara din, memahami Al-Quran dan memahami sunnah-sunnah Nabi SAW. Pernah suatu ketika, wa min dzalika aidan anna ba'd al-mumarrin fi ad-din ja'alu yatakallamun fi thubuti haudin nabi yawm al-qiyamah, fasa'aluhu fi dzalika faqala ma kuntu adhunnu an a'i. Orang bertengkar-tengkar tentang ada atau tidak telaga Nabi pada hari kiamat. Berarti ketika itu ya, ilmu sudah kurang tersebar di sebagian daerah, sehingga terjadilah perdebatan, pertengkaran tentang telaga Nabi, apakah telaga Nabi itu ada atau tidak. Akhirnya dibawalah kasus ini kepada Anas itu. Karena Anas ini dikenal dengan sahabat Nabi, orang yang lama bersama Nabi, orang yang mendengarkan ucapan Nabi, orang yang melihat perbuatan Nabi, maka dibawalah kasus ini kepada Anas. Apa jawaban Anas? Ma kuntu adhunnu an a'isha hatta ara amsalakum yatamarawna fil haudi. Aku tidak mengira aku akan hidup sampai aku bertemu dengan orang-orang seperti kalian ini. Ini sudah lama. Dari masa kenabian itu sudah lama. Sehingga apa? Ilmu itu sudah apa? Kurang tersebar. Dan sudah ada kejahilan-kejahilan. Dan sudah ada ketidaktahuan. Sampai-sampai Anas mengira, aku tidak
Sampai-sampai Anas berkata, aku tidak akan mengira bahwa kehidupanku sampai kepada satu masa, di masa itu orang-orang bertengkar-tengkar ada atau tidak tentang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya rasanya tidak sampai umurku sampai waktu ini, kata Anas. Ternyata sampai umurnya. Karena kalau masih dekat dari masa kenabian, mungkin nggak orang bertengkar-tengkar itu? Mungkin apa tidak? Tidak mungkin, karena ilmu masih tahu semuanya. Tapi sudah saking lamanya Nabi telah wafat, Anas masih hidup, dan dia mendengarkan orang bertengkar-tengkar, orang datang kepadanya. Apakah telaga itu ada atau tidak? Sampai-sampai Anas berkata, aku tidak nyangka aku akan sampai ke masa yang seperti ini. Seperti apa? Adanya orang bertengkar-tengkar antara percaya atau tidak adanya telaga Rasulullah SAW itu. Gak nyangka Anas itu akan ada orang bertengkar. Kenapa? Karena haudun itu sudah pasti adanya. Sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak diragukan. Tapi kenapa masih ada orang bertengkar-tengkar itu? Lalu apa kata Anas ketika itu? Laqad taraktu ajaiza khalfi. Sungguh aku telah meninggalkan orang-orang tua. Maksudnya sahabat-sahabat yang senior. Salat di belakangku. Ma tusalli wahidatum minhunna. Tidak ada keliru sedikit pun akan adanya telaga itu. Beriman, orang-orang yang beriman. Itu ciri-ciri ahli sunnah. Min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Mereka percaya akan adanya telaga Nabi SAW yang minum di dalamnya umatnya, terutama umat yang setia kepada sunnah-sunnahnya. Barang siapa yang minum di dalamnya, lam yazma' abadan, maka dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa Anas itu orang yang berilmu. Sehingga apa? Ketika terjadi perselisihan, maka masalah-masalah itu mereka bawa kepada siapa? Kepada Anas. Jadi diakui itu. Sahabat-sahabat memandang Anas orang yang jenius. Dan sahabat-sahabat yang seumur dengannya juga memandang orang yang pintar, orang yang berilmu. Dan generasi-generasi setelahnya. Andaikan ada perselisihan, perpecahan di tengah-tengah mereka butuh diselesaikan, maka mereka hadapkan masalah itu kepada Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ma'asyara at-tullab, kajian yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, kita jadikan motivasi dalam hidup kita untuk selalu semakin bersemangat kita belajar agar kita berilmu. Kendati pun tidak seperti mereka-mereka di masa dahulu, tetapi sekurang-kurangnya kita mengerti agama kita. Kita bisa mengerti Al-Quran, kita bisa mengerti sunnah-sunnah Nabi SAW kepada sahabat. Bagian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan kita kepada para sahabat. Semoga Allah mempertemukan kita kelak bersama para sahabat, bersama Nabi Muhammad SAW di telaga Nabi SAW. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.